Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Vina, mahasiswa Tadris Biologi semester 3 dari IAIN Palangkaraya. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa isu penting dalam konteks metodologi studi Islam yang khususnya terkait dengan sikap kita terhadap budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas sikap yang seharusnya kita ambil ketika bertemu dengan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita perlu mengedepankan dialog dan diskusi serta menghargai perbedaan dengan toleransi. Sikap kritis yang konstruktif juga penting di mana kita bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan berbasis argumen yang jelas. Mungkin ada beberapa poin penting yang harus kita ambil. Yang pertama yaitu dialog terbuka. Artinya mengedepankan diskusi untuk memahami budaya lain dengan menjelaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang ramah. Yang kedua itu ada edukasi, artinya memberikan penjelasan yang jelas ketika ajaran Islam untuk meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, toleransi, artinya menghargai perbedaan dengan mencegah konflik dengan bersikap toleran sambil tetap berpegang teguh pada prinsip agama. Yang keempat, ada kritik konstruktif, artinya menyampaikan kritik dengan cara yang bijak dan menawarkan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, yaitu menjaga jati diri, artinya berpegang teguh pada nilai-nilai inti Islam dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam interaksi. Yang keenam itu ada membangun jembatan, artinya mencari kesamaan dan mengadakan kegiatan yang bersama untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara budaya. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat yang Islami? Keluarga yang Islami dibangun dengan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, pendidikan yang baik, dan saling menghormati antar keluarga. Masyarakat yang Islami dapat terwujud melalui kerjasama dalam kegiatan sosial dan dakwah, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan saling menghargai. Lalu untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang Islami ada beberapa langkah penting yang harus diambil, yaitu yang pertama pendidikan agama. Artinya memberikan pendidikan agama yang kuat pada anak-anak termasuk ajaran tentang akhlak, ibadah, dan nilai-nilai moral. Ini membantu mereka memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam sejak dini. Yang kedua itu ada keteladanan, artinya menjadi contoh yang baik dalam berperilaku sehari-hari. Orang tua dan orang masyarakat harus mewujudkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati. Yang ketiga, yaitu komunikasi yang baik, artinya membangun komunikasi yang terbuka dan jujur di dalam keluarga. Diskusi tentang nilai-nilai Islam dan masalah sehari-hari dapat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan suatu suasana yang harmonis. Yang keempat, itu ada kegiatan keagamaan. Artinya, melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan keagamaan bersama, seperti sholat berjamaah, pengajian, kegiatan sosial. Ini tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, itu ada lingkungan positif. Artinya, menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam, baik di dalam rumah maupun di luar masyarakat. Ini termasuk memilih teman komunitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Yang keenam, itu ada aktivitas sosial. Artinya mengajak keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat, seperti membantu sesama atau melakukan hal yang baik. Ini mengajarkan nilai-nilai kepedulian dan solidaritas yang tinggi. Yang ketujuh, ada pengembangan diri. Artinya, mendorong anggota keluarga untuk terus belajar
dan mengembangkan diri dalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Hal ini membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih baik dan lebih berkontribusi pada masyarakat. Dengan hal ini, kita dapat membentuk keluarga dan masyarakat yang Islami yang tidak hanya berpegang teguh pada nilai-nilai agama, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan ini melihat interaksi sosial dan struktur masyarakat dalam konteks nilai-nilai Islam. Pengertian dari pendekatan sosiologi adalah cara untuk memahami Islam dengan fokus pada interaksi sosial, struktur masyarakat, dan pengaruh norma pada nilai-nilai budaya terhadap praktik keagamaan. Pendekatan sosiologi melihat bagaimana Islam berinteraksi dengan masyarakat. Ini mencakup cara orang berperilaku, berkomunikasi, dan membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini juga mengkaji bagaimana struktur sosial seperti keluarga, komunitas, dan yang mempengaruhi praktik keagamaan. Untuk contoh dari pendekatan sosiologi dalam studi Islam itu di Indonesia kan banyak komunitas Muslim yang mengadakan buka puasa bersama pada saat bulan Ramadan. Nah, bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara anggota masyarakat, termasuk yang bukan Muslim juga. Hal ini sesuai dengan pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Berikutnya adalah pendekatan antropologi. Pendekatan ini mengkaji praktek budaya dan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan antropologi adalah metode yang mengeksplorasi Islam melalui kebudayaan dan tradisi, serta bagaimana praktik keagamaan dipengaruhi oleh konteks budaya. Pendekatan antropologi berfokus pada budaya dan tradisi yang mengelilingi praktek Islam. Ini berarti mempelajari bagaimana cara orang merayakan hari besar, menjalankan ritual, dan bagaimana budaya lokal mempengaruhi cara mereka beribadah. Pendekatan ini membantu kita untuk memahami keragaman dalam praktik Islam di berbagai tempat. Contoh dari pendekatan antropologi dalam studi Islam itu perayaan Idul Fitri di Indonesia yang melibatkan tradisi mudik atau pulang kampung dan saling bermaaf-maafan, serta makanan khas seperti ketupat, opor ayam, dan lain-lain sebagainya, yang menunjukkan bagaimana budaya lokal mempengaruhi cara merayakan hari-hari besar dalam Islam. Kemudian ada pendekatan psikologi. Pendekatan ini meneliti aspek mental dan emosi dalam menjalankan ajaran Islam. Pendekatan psikologi adalah pendekatan dalam studi Islam yang meneliti hubungan antara ajaran Islam dan perilaku manusia, termasuk pengaruh ajaran terhadap kesehatan mental dan pengambilan keputusan. Pendekatan psikologi mengkaji hubungan antara keyakinan agama dengan keadaan mental seseorang. Ini termasuk bagaimana ajaran Islam dapat membantu orang merasa lebih baik secara emosional, membantu mengambil keputusan yang baik, dan membantu menghadapi masalah dalam hidup. Pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana keyakinan dan praktik agama dapat mempengaruhi kesehatan mental. Contoh dari pendekatan psikologi itu peneliti yang menunjukkan bahwa rutin melaksanakan sholat 5 waktu dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Banyak orang yang merasa lebih tenang dan fokus setelah beribadah dan membantu mereka menghadapi tantangan dalam hari-harinya. Yang terakhir yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif seseorang dalam menjalankan ajaran Islam. Pengertiannya adalah pendekatan fenomenologi adalah cara
untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam beragama, berfokus pada bagaimana orang merasakan dan memberikan makna pada setiap spiritual mereka. Pendekatan fenomenologi berfokus pada pengalaman pribadi dan bagaimana individu merasakan agama. Ini berarti memahami perasaan, pengalaman, dan makna yang diberikan seseorang terhadap praktik keagamaan. Pendekatan ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana pengalaman spiritual dapat membentuk pandangan hidup dan hubungan seseorang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari pendekatan fenomenologi yaitu banyak orang yang melakukan haji melaporkan pengalaman emosional yang mendalam dan merasa dekat dengan Allah. Mereka merasa perubahan positif dalam hidup setelah perjalanan spiritual ini, yang membuat mereka lebih bersyukur dan bersabar. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita dapat berinteraksi dengan budaya lain, membangun keluarga dan masyarakat yang Islami, serta memahami berbagai pendekatan dalam studi Islam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.